Membuat anggaran 201. Cara untuk mengikuti dan mematuhi anggaran yang telah ditentukan. Membuat anggaran saja tidak cukup. Kamu juga harus memastikan bahwa kamu mematuhinya dan tidak mengeluarkan uang secara berlebihan. Untuk melakukannya, kamu perlu mempertimbangkan pengeluaran tidak rutin, pengeluaran yang hanya terjadi beberapa kali dalam setahun, dan menyisihkan uang untuk itu. Siapkan dana cadangan, pertimbangkan pengeluaran di masa depan dan sisihkan uang untuk itu. Kesalahan paling umum yang dilakukan adalah hanya membuat anggaran untuk pengeluaran sehari-hari seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari seperti listrik, air, dan gas, kemudian melupakan pengeluaran lain yang muncul setiap beberapa bulan sekali, seperti biaya pendidikan, liburan, hadiah, pajak, tagihan asuransi, dan lain-lain. Jika kamu tidak menyisihkan uang untuk pengeluaran-pengeluaran tersebut setiap bulannya, ketika waktunya tiba, kamu tidak akan mampu membayarnya, dan kamu harus meminjam uang, padahal meminjam uang itu butuh biaya. Jadi, kamu harus menyisihkan uang untuk pengeluaran-pengeluaran tersebut. Kita dapat menyebutnya dana cadangan, sehingga tidak akan tercampur dengan tabunganmu. Buat 3 kolom di buku catatan. Pada kolom pertama, tulislah judul, rencana pengeluaran yang harus dibayar atau dibeli di masa depan. Untuk kolom kedua, tuliskan judul, jumlah total per tahun. Dan untuk kolom terakhir, tuliskan judul, jumlah yang harus saya siapkan setiap bulan. Pada kolom pertama, tuliskan pengeluaran apa saja yang sudah kamu rencanakan dan harus dibayar atau dibeli di masa depan. Misalnya seperti biaya pendidikan, tagihan asuransi, pakaian, hadiah, dan liburan. Selanjutnya, tuliskan di kolom kedua jumlah rencana pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk setiap kategori pengeluaran selama 1 tahun. Misalnya $600 untuk biaya pendidikan, untuk tagihan asuransi $120, $120 untuk pakaian, $120 untuk hadiah, dan $1.200 untuk liburan. Pada kolom ketiga, tuliskan berapa banyak uang yang harus kamu siapkan setiap bulannya agar kamu memiliki dana cadangan ketika kamu harus membayar biaya-biaya tersebut. Untuk melakukan ini, kamu perlu membagi total dari kolom kedua dengan 12 sehingga kamu memiliki nominal per bulan. Jadi untuk biaya pendidikan adalah $600 dibagi 12. Jumlahnya sama dengan $50. Kamu perlu menyisihkan $50 per bulan agar memiliki dana cadangan untuk biaya ini. Untuk asuransi, $120 dibagi 12. Jumlahnya $10 yang harus disisihkan setiap bulan. Untuk pakaian, bagi $120 dengan 12. Jumlahnya $10 yang harus disisihkan setiap bulan. Hadiah juga $120 dibagi 12. Jumlahnya $10 yang harus disisihkan setiap bulan. Untuk liburan diperkirakan $1.200 per tahun, jadi $1.200 dibagi 12. Jumlahnya $100 yang harus disisihkan setiap bulan. 2. Rincian lengkap anggaran bulanan. Ketika membuat anggaran untuk yang pertama kalinya, kamu harus mempertimbangkan tanggal jatuh tempo setiap pengeluaran yang harus kamu bayar. Sebagai contoh, jika Ana harus membayar $600 setiap tahun untuk biaya pendidikan anak-anaknya, biaya pendidikan tersebut dibagi menjadi 2 periode, $300 untuk 3 bulan, dan $300 untuk 9 bulan. Untuk 3 bulan pertama, Ana harus menyisihkan lebih banyak uang agar dapat memenuhi biaya pembayarannya, $100 untuk 3 bulan pertama, karena 300 dibagi 3 bulan sama dengan $100. Setelah itu Ana harus menyisihkan $50 untuk 6 bulan berikutnya, karena 300 dibagi 6 bulan sama dengan $50 per bulan. Karena Ana sudah memiliki cadangan untuk tahun-tahun berikutnya, ia seharusnya dapat membayar kewajiban tersebut setiap tanggal jatuh tempo dengan menyisihkan $50 setiap bulannya. Ayo kita periksa anggaran Ana untuk memasukkan semua pengeluaran di masa depan, dana cadangan, miliknya.
jumlah tersebut akan muncul dengan warna biru dalam anggarannya. Di anggaran bulanan Ana untuk bulan Maret, ia menambah kolom dana cadangan pada kolom kategorinya. Dia menulis subjudulnya, biaya pendidikan, asuransi, pakaian, hadiah, dan liburan. Ana menuliskan di kolom anggaran jumlah yang dia hitung untuk cadangan bulanannya. Dia menambahkan $100 ke kolom anggaran untuk biaya pendidikan, $10 untuk tagihan asuransi, $10 untuk pakaian, $10 untuk hadiah, dan $100 untuk liburan. Ketika Ana menghitung ulang total anggaran bulanannya, anggarannya sekarang menjadi $1.230. Jumlah ini lebih besar daripada gajinya. Ana perlu memeriksa kembali anggarannya dan mengurangi beberapa pengeluaran. Ia perlu memprioritaskan pengeluaran yang diperlukan seperti biaya pendidikan dan asuransi. Mari kita lihat apa saja yang dapat Ana ubah agar total anggarannya sama dengan pendapatan bulanannya. Ana perlu mengurangi jumlah yang telah dianggarkan untuk tabungan bulan ini dari $30 menjadi $1. Ana mengurangi jumlah pengiriman uang bulanannya menjadi $189. Ia akan mengurangi anggaran untuk makan menjadi $50 dan tidak akan mengeluarkan uang untuk hiburan atau pengeluaran pribadi lainnya. Ana juga mengubah dana cadangannya. Untuk bulan Maret ia akan menganggarkan $100 untuk biaya pendidikan dan $10 untuk asuransi. Sekarang total anggaran Ana menjadi $1.000 sesuai dengan gajinya. Bagus sekali Ana. Dia berhasil menghindari pinjaman tambahan dan terjebak dalam jeratan utang. Ana harus ingat untuk menyesuaikan cadangannya bulan depan karena dia tidak menyisihkan uang untuk pengeluaran masa depan bulan ini. Bijaklah dengan dana cadanganmu. Cara terbaik untuk bersikap bijak dengan uang cadanganmu adalah dengan menyisihkan uang tersebut di rekening bank atau amplop terpisah, sehingga kamu tidak tergoda untuk membelanjakannya. Idealnya, uang ini tidak berada di rekening yang sama dengan tabungan utama. Jika tidak, akan sulit untuk membedakan antara tabungan dan dana cadangan. Biaya untuk keluargamu, seperti biaya pendidikan, kirimkanlah uang tersebut kepada keluargamu ketika memang sudah waktunya untuk dibayarkan, agar mereka tidak tergoda membelanjakannya terlebih dahulu.